Jadi beberapa hari yang lalu saya itu mendapatkan email dari YouTube. Nah, email tersebut berisi terkait dengan dihapusnya salah satu video saya, teman-teman. Nah, isinya itu seperti ini ya. Konten yang terpengaruh nih. Konten saya dihapus karena alasan kebijakan. Kebijakannya ini terkait dengan konten yang berisiko atau berbahaya. Di sini ada penjelasan dari YouTube kenapa ini dihapus. Katanya, kami tidak mengizinkan konten yang mendorong kegiatan ilegal. Jadi video saya ini diindikasikan sebagai salah satu video yang mungkin ilegal atau menghasut pengguna untuk melanggar pedoman YouTube. Sebenarnya sih nggak ada maksud ya saya ingin menghasut pengguna untuk melanggar pedoman YouTube, tapi memang di pedoman YouTube itu ada dijelaskan bahwa kita nggak boleh menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah, saya kenanya di situ. Satu-satunya gambaran aktivitas semacam itu yang mungkin kamu izinkan harus bersifat edukatif atau dokumenter. Nah, maksudnya gini, kita itu kalau di video saya ini kan saya beri judul, bisakah melihat foto dan video di akun privat IG seseorang. Nah, teman-teman, untuk video saya ini ya, saya mencontohkan terlebih dahulu. Kemudian di akhirnya saya baru kasih peringatan bahwa sebenarnya itu kita tidak bisa, dan perbuatan yang seperti itu, kita ingin melihat foto seseorang kalau misalnya akunnya di privat, itu nggak boleh ternyata ya. Itu melanggar privasi dan itu adalah kesalahan saya sepenuhnya, teman-teman. Saya sadari itu memang kesalahan saya sepenuhnya. Kenapa? Karena saya mencontohkan ke para penonton untuk gini loh caranya, dan kemudian di akhirnya saya beritahu sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi mereka udah niru duluan, dan untuk privasi itu yaitu nggak boleh. Itu sudah termasuk dalam kategori merugikan seseorang karena menyangkut dengan privasi. Kemudian di sini lagi dikatakan, dan tidak boleh dirancang untuk membantu atau mendorong orang lain meniru aktivitas tersebut. Nah, itu kenanya saya di situ. Saya seolah-olah di sini video saya itu memang membantu atau mendorong orang lain seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, saat mengupload video, pastikan untuk menyertakan informasi sebanyak mungkin dalam judul dan deskripsi video guna membantu kami dan penonton memahami tujuan utama video tersebut. Nah, di sini teman-teman, ini salah satu pengetahuan juga atau ilmu baru juga buat kalian yang ingin upload video di YouTube. Kita harus memberikan di sini deskripsi. Deskripsinya itu betul-betul deskripsi, kita jelaskan video kita ini tentang apa gitu. Dan ada beberapa dasar pedoman komunitas YouTube juga yang memang harus kita penuhi. Jadi buat kalian yang ingin upload video YouTube harus lebih berhati-hati lagi ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin mengajukan banding? Nah, bisa teman-teman. Kita tinggal banding saja kalau pengen mengajukan banding. Nah, untuk banding ini saya nggak jamin 100% itu video kita kembali ya. Saya nggak jamin video kita kembali karena video saya ini sudah lama dan itu terdetek oleh algoritma YouTube sepertinya, sehingga menemukan oh ini video saya melanggar kebijakan YouTube, makanya di take down atau dihapus. Banding ini tidak sepenuhnya berhasil. Saya katakan terlebih dahulu, banding ini tidak sepenuhnya berhasil karena di situ itu udah ada algoritma YouTube itu sendiri gitu. Jadi banding ini hanya mungkin membuat kita ya siapa tahu bisa kembali gitu. Nah, kalau untuk banding gampang sih sebenarnya. Kalian tinggal banding saja, pilih banding, kemudian kalian ketikkan untuk kata-katanya misalnya kepada tim YouTube yang terhormat begitu ya. Kemudian kalian jelaskan akar permasalahan kalian, minta bantu diaktifkan kembali, nanti mereka akan cek lagi. Nah, kalau misalnya sudah kalian banding, tinggal kalian kirim, nanti tinggal ditunggu saja nih jawaban dari tim YouTube terkait dengan hasil banding yang kita lakukan. Saya ingin katakan lagi, banding itu bisa diterima atau ditolak.
tergantung dari video kita seberapa parah gitu ya. Kalau memang kesalahpahaman dari YouTube ya itu udah algoritma teman-teman. Kesalahannya itu udah emang susah buat mencari tahu kesalahannya itu. Kesalahan dari YouTube itu nggak bisa karena itu emang udah algoritma YouTube, dan kesalahannya itu kebanyakan ya di kitanya konten kreator. Tapi kalau mau banding ya nggak apa-apa. Nah teman-teman, saya sudah banding di sini ya, dan ternyata untuk video saya ini tetap nggak bisa dikembalikan. Saya mendapat email dari YouTube yang mengatakan bahwa ya intinya permohonan banding saya itu ditolak lah, sehingga YouTube memutuskan untuk menghapus video saya. Nah itu dia sedikit kisah terkait dengan video saya yang dihapus oleh YouTube dan gimana caranya banding. Dan banding itu belum tentu diterima, belum tentu diterima ya, saya nggak jamin diterima, tapi ada juga yang berhasil melakukannya, mereka videonya dikembalikan. Tapi silahkan kalian coba saja kalau memang ingin banding. Untuk informasinya ya, semoga ini memberikan pengetahuan atau manfaat agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mengupload video di YouTube, agar kita mematuhi terkait dengan pedoman komunitas YouTube seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.